Presiden Joko Widodo dalam visi Indonesia 5 tahun ke depan menyatakan bahwa pemerintah akan fokus pada pengembangan talenta Indonesia sehingga dapat bersaing secara global di era revolusi industri 4.0. Smart governance atau tata kelola pemerintahan cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Sistem manajemen talenta berkontribusi besar dalam upaya untuk mewujudkan smart governance. Penguatan implementasi manajemen talenta di lingkungan PUPR dilakukan dengan penerapan sistem merit, di mana kualifikasi, kompetensi, dan kinerja merupakan pertimbangan utama dalam pengembangan ASN. Berikut adalah best practice manajemen ASN dalam mendukung smart governance di lingkungan PUPR. Sistem rekrutmen dan pendidikan pegawai baru. Seluruh rangkaian seleksi calon pegawai negeri sipil dilaksanakan secara terpusat oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan dapat diakses melalui laman sscasn.bkn.go.id. Rangkaian seleksi ini terdiri dari 4 tahapan seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Tahapan yang selanjutnya adalah seleksi kompetensi dasar atau SKD. Tes ini terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Tahapan tes yang selanjutnya adalah seleksi kompetensi bidang atau SKB. Peserta akan diuji dengan kompetensi sesuai bidang yang dilamar. Tahapan yang terakhir adalah psikotes. Seluruh rangkaian kegiatan pengadaan CPNS ini dilakukan dengan sistem CAT demi transparansi dalam pengadaan CPNS. Berikutnya adalah tahapan pembinaan pegawai baru CPNS. Peserta yang dinyatakan lolos akan mengikuti orientasi CPNS yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Selanjutnya, CPNS akan mengikuti bela negara yang dibimbing langsung oleh Tentara Nasional Indonesia. Tahapan terakhir dari pendidikan CPNS adalah pelatihan dasar CPNS yang dilaksanakan oleh BPSDM Kementerian PUPR. ASN memiliki hak dan kesempatan untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi yang dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Dalam rangka mengembangkan SDM, PUPR memiliki sebuah badan khusus yang bertugas untuk mengembangkan SDM, yaitu BPSDM. BPSDM melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka mendukung pengembangan SDM PUPR baik secara daring maupun luring. ASN PUPR juga dapat melakukan pembelajaran secara mandiri dengan mudah melalui Simantu. Dalam Simantu terdapat informasi terkait berbagai bidang PUPR yang juga bisa diakses bukan hanya oleh ASN tapi juga oleh masyarakat umum. IHRM merupakan aplikasi berbasis website untuk memudahkan seluruh proses kepegawaian yang ada di Kementerian PUPR. IHRM dibuat dalam rangka pelayanan berbasis elektronik, khususnya pada Biro Kepegawaian untuk organisasi dan tata laksana dalam upaya memindahkan proses manual menjadi elektronik, sehingga proses kepegawaian menjadi lebih cepat dan efisien. Keunggulan dari IHRM yaitu lebih mudah untuk digunakan. Pegawai dapat lebih mudah untuk mengubah data-datanya sendiri, namun ada kontrol berjenjang dan terstruktur yang dipantau oleh tim biro organisasi dan tata laksana. Data yang diperbarui lebih cepat untuk diupdate. Proses pemindahan atau perubahan data sangat cepat, serta pegawai dan verifikator dapat memantau proses manajemen. Aplikasi e-kinerja adalah sistem informasi prestasi kerja yang digunakan bagi masing-masing pegawai untuk penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Perjanjian kinerja sesuai dengan target sasaran kinerja organisasi Kementerian PUPR. Aplikasi e-kinerja dibuat mudah sedemikian rupa sehingga dapat diakses dari manapun dan kapanpun, serta terintegrasi dengan aplikasi IHRM. Manfaat dari aplikasi e-kinerja bagi ASN antara lain, pegawai dapat merencanakan sasaran kinerja pegawai tahunannya secara online dan menjadi dasar penilaian atasan dan rekan sejawatnya. Seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 82 sampai Pasal 85 dijelaskan bahwa PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah untuk kinerja yang telah dilakukan. Penghargaan yang didapat diberikan antara lain berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan untuk pengembangan potensi, dan kesempatan menghadiri acara resmi. Dengan adanya penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi baik untuk penerima penghargaan dan ASN lain agar lebih termotivasi dalam menunjang kinerja. Saya Luputu Ekanggreni, bangga melayani bangsa. Saya Lutfi Nur Kumalasari, bangga melayani bangsa. Saya Lutfi Fisilmi, bangga melayani bangsa.
Saya Muhammad Gifari, bangga melayani bangsa.